Hai, kami dari kelompok 6 dengan anggota Melisa Wijaya dan Nabila Nursyifa Yusuf Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan, sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis motivasi. Secara umum terdapat dua jenis motivasi, yakni motivasi intrinsik serta juga motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan suatu keinginan seseorang untuk mau melakukan sesuatu yang disebabkan oleh adanya faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri itu tanpa dipengaruhi orang lain sebab adanya hasrat untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan suatu keinginan seseorang untuk mau melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk bisa mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Motivasi lintas budaya, cara yang dilakukan untuk menggerakkan hati seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu tujuan yang hendak dicapai menggunakan cara-cara berbeda dengan menyesuaikan pada budaya masing-masing. Organizational justice. Teori Adams tentang keadilan atau lebih terkenal dengan teori equity yang menyatakan bahwa setiap orang akan membandingkan hasil yang ia peroleh dengan pengorbanannya maupun dengan hasil yang telah diperoleh orang lain, memancing munculnya berbagai kajian dengan keadilan yang dipersepsikan dalam organisasi. Keadilan yang dipersepsikan dalam organisasi biasa disebut organizational justice atau keadilan organisasional. Keadilan organisasional ini adalah keadilan organisasi yang dipersepsikan oleh karyawan. Dari teori Adams berkembang konsep keadilan distributif atau rasa keadilan mengenai hasil yang diterima. Teori-teori motivasi. Beberapa teori motivasi yang sering digunakan diantaranya adalah pertama teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis seperti lingkungan yang aman bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Keempat, kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai setiap orang. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Kedua, teori Oort-Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu pertama, kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Ketiga, teori kebutuhan McClelland. Seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David McClelland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian
afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan McClellan diantaranya adalah: pertama, kebutuhan akan pencapaian; kedua, kebutuhan akan afiliasi; ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Keempat, teori motivator Heisenberg. Frederick Herzberg adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator Heisenberg. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan dua faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Teori motivator Heisenberg juga dikenal dengan teori dua faktor. Pertama, kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Kedua, ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor Heisen. Kelima, teori harapan Fromm. Seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan atau expectancy theory. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm. Pertama, harapan, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Kedua, instrumentally, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Ketiga, valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.